Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita akan bersama-sama mendengarkan renungan pagi hari ini yang diberikan tema menuai dari perkataan sendiri bagian pertama. Adapun pembacaannya diambil dari Bilangan pasal 13 ayat 17 sampai dengan 33. Namun yang akan menjadi perenungan kita itu ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Kristus, sudah sering kita diingatkan tentang dampak dari ucapan atau perkataan terhadap kehidupan kita orang percaya. Perkataan kita akan menentukan apakah kita diberkati atau malah terkutuk. Perkataan kita bisa mengangkat, bahkan juga bisa menjatuhkan kita sendiri. Mari kita perhatikan pengalaman bangsa Israel ini. 12 suku orang mengintai dikirim Musa untuk memantau keadaan Kanaan sebagai tanah perjanjian. Sepulang dari tugas pengintaiannya, 10 orang memberikan kesaksian yang intinya sangat pesimis dan merasa tidak mungkin kita masuk ke negeri itu. Mereka berkata, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka di hadapan kami. Ayat yang ke-33. Namun 2 orang lainnya, yaitu Kaleb dan Yosua, memberikan kesaksian yang berbeda. Keduanya memperkatakan hal-hal positif yang membuktikan iman bangsa Israel. Dengan tegas dia katakan, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Itu dapat kita lihat di dalam ayat yang ke-32. Dan mereka menambahkan, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Itu dapat kita lihat dalam Bilangan 14 ayat 7 sampai 9. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, cara kita memandang diri sendiri akan membentuk kita. Sebab seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Amsal 23 ayat 7a. 10 orang pengintai itu memandang dirinya seperti belalang. Akibatnya mereka mengalami ketakutan, dan itu berdampak buruk terhadap bangsa Israel. Alkitab menegaskan apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Berhati-hatilah, karena setiap orang yang akan menuai hasil dari benih perkataan yang dilepas melalui mulutnya. Kita akan menjadi tawanan perkataan kita sendiri. Itulah sebabnya iblis selalu menabur hal-hal negatif dalam diri manusia, sehingga kita merasa takut dan gentar. Ketika mereka sering menggemakan hal-hal yang negatif, itulah yang akan terjadi. Maka itu, mari kita perkatakan perkataan yang positif, perkataan yang membangun, perkataan yang penuh dengan optimis dan iman, karena kita punya Allah yang besar. Mari kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau mengajari kami agar kami menjaga perkataan kami. Biarlah dari mulut kami tidak akan keluar kata-kata kutuk, kata-kata negatif, kata-kata pesimis, tapi biarlah dari mulut kami akan keluar kata-kata iman, kata-kata yang berdasar kepada firman Tuhan, sehingga
Apa yang kami katakan itulah yang akan terjadi, karena kami tahu bahwa Tuhan dapat bekerja melalui apapun juga dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Aktivitas kami hari ini kami percaya Tuhan akan memberkati. Kami akan dilindungi, kami akan disertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan doa ini. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Mari kita perkatakan perkataan yang positif dan optimis. Dalam nama Yesus kita percaya hari ini menjadi hari yang penuh harapan. Haleluya. Amin.